Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi membahas alfabet huruf P. Huruf P ini dalam 3 zona, maka dia masuk huruf yang mendominasi zona lower dan middle untuk huruf kecilnya. Kalau untuk huruf besar, maka dia masuk ke dalam zona upper dan middle. Nah, karena dia huruf kecilnya itu masuk dalam zona lower, maka ini mengindikasikan kesenangan materi, fisik, dan seksual. Bedanya dengan huruf Y, G, J atau Z bukan termasuk secara spesifik huruf kantong uang. Tetapi teman-teman buatlah mindset semua huruf adalah huruf kantong uang, sehingga pada saat teman-teman menulis itu sama dengan bermindset atau mendoakan diri mempunyai banyak kantong uang. Tetapi spesifik huruf kantong uang itu adalah Y, G, J, Z, B, F. F-nya itu saya rekomendasi 2 bentuk. Nanti perhatikan huruf kantong uang yang ada di Facebook. Nah, sekarang teman-teman mulai perhatikan huruf P-nya. Huruf P ini berhubungan dengan materi dan energi. Semakin panjang bagian lowernya, maka orang tersebut semakin besar energinya. Ini baru saya ngomongin panjang ke bawahnya ya. Nanti bandingkan 1, 4 dengan 5. Itu bedanya. Itu yang disebut dengan panjang lowernya. Nah, orang yang dengan nomor 1, nomor 4 itu panjangnya yang saya bahas. Itu adalah orang-orang yang memiliki tingkat fisik, tingkat energi yang besar, sehingga kalau dia hanya duduk manis, tidak melakukan apa-apa, cenderung jadi stres dan frustasi. Karena orang seperti ini orang tipikal lapangan yang perlu gerak. Sehingga kalau teman-teman tulisannya pendek, ya jangan heran kalau kemampuan fisiknya juga lemah dibanding yang panjang. Ditambah kalau dia ada loop, beda nomor 1 dan nomor 4, nomor 1 ada loop, maka di sana ada unsur imajinasinya dan unsur energinya lebih besar dibanding nomor 4. Nah, sekarang perhatikan poin 2 dan poin 3. Titik beratnya itu adalah pada rambut bagian atas. Begitu juga dengan poin nomor 7. Yaitu tarikan di atasnya, begitu juga 20. Itu mengindikasikan semakin panjang rambut bagian atasnya, itu mengindikasikan kemampuan argumentatifnya. Argumentatif itu berargumen atau berdebat kusir. Beda dengan kalau orang diskusi, maka cenderung dia cari solusi dan berdasarkan data. Kalau ini semakin panjang, debat argumentasinya itu yang penting menang, bukan mencari solusi. Semakin panjang, maka semakin argumentatif. Suka debat demi mempertahankan pendapatnya, entah itu benar, entah itu salah, sehingga mudah terjadi pertengkaran atau pertikaian. Yang membedakan nomor 2 dengan nomor 3, nomor 3 itu lebih imajinatif. Begitu juga dengan 7, semakin imajinatif.
argumentasinya itu jadi berdasarkan imajinasinya juga. Beda dengan nomor 2, dia argumentasinya ada, tapi dia lebih realistis dibanding nomor 3 dan nomor 7. Seperti itu. Semakin pendek, semakin lemah argumentatifnya. Semakin nggak ada, semakin bagus. Nah, nomor 4 dan 5 itu fokusnya itu pada 2 kali tarikan, yaitu retrace tandanya. Sehingga terjadi penumpukan, bukan 1 kali tarikan ya, penumpukan dari atas ke bawah, kemudian naik ke atas lagi membentuk bagian lingkaran pada huruf P-nya. Nah, orang-orang yang menulis retrace ini, tarikan menumpuk, yaitu memiliki arti seseorang yang presisi dalam bekerja, suka mengikuti aturan dalam melakukan tugas. Ini juga berlaku pada retrace pada huruf D dan huruf B. Oke? Sehingga detailnya juga kuat. Ditambah lagi kalau huruf I-nya itu semua ada. Itu logika banget, detail banget. Dan cenderung perfeksionisnya juga tinggi, seperti itu. Nah, beda nomor 4 dan nomor 5 selain retrace itu adalah panjang lowernya. Semakin panjang semakin berenergi, semakin pendek semakin lemah energinya. Nah, jika teman-teman ingin menaikkan energi, maka panjangkan lower huruf P, huruf Y, huruf G, huruf J, huruf Z. Seperti itu. Nah, untuk poin nomor 6, huruf P-nya itu membentuk kotak. Kotak ini ada beberapa arti. 1, dia sebagai metodis. 2, sebagai agresif. Nanti kita lihat tanda kombinasi. Dan metodis ini jadi orangnya itu menggambarkan sesuatu itu cenderung perlahan-lahan, step by step, seperti itu. Dan dia memiliki cara konstruksi berpikirnya itu step by step, seperti itu. Nah, nomor 7 dengan nomor 3 mirip, hanya saja bedanya nomor 7 itu lebih lebar di bagian uppernya, sehingga semakin imajinasinya tinggi. Yang kadang-kadang bagi orang nomor 2 itu nggak masuk akal, bagi dia masuk akal aja, apalagi dengan argumentatifnya. Orang berdebat dengan orang seperti ini, apalagi kalau nggak punya data, agak repot, lebih baik menghindar. Nah, poin nomor 8, setelah saya buka-buka lagi beberapa referensi buku grafologi, tanda ini ada yang mengatakan tanda bohong, ada juga yang tanda pintar. Nah, jadi seperti ini. Teman-teman mesti paham bentuk ilmu, sehingga begitu referensi ilmunya beda-beda, teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan pengalaman. Jadi gini, ilmu itu umumnya terbagi menjadi 2 kelompok bentuk ilmu secara besar. 1, bentuk ilmu idealisme berdasarkan ide. 2, bentuk ilmu naturalisme berdasarkan data. Contoh bentuk idealisme itu yaitu yang dilakukan oleh Aristoteles, Plato, atau dalam Hasana Arab itu ada istilah al-ilmu nurun fil qalbi. Ilmu itu adalah pancaran jiwa, sehingga dia menitik beratkan pada sumber tapi tidak mementingkan data. Nah, kalau naturalisme berkebalikan, yaitu ilmu adalah sains. Istilah sains itu adalah
Science is the organized body of principles supported by fact. Ilmu adalah rangkaian keterangan secara utuh dan bulat didukung oleh fakta. Dia tidak menyatakan sumber, tapi menyatakan datanya lengkap. Sehingga keilmuan apapun berdasarkan data, maka itu masuk kategori science. Bahkan data sampel tulisan yang di ilmu grafologi itu sudah ribuan sampel dikumpulkan sehingga menjadi satu keilmuan atau hasil penelitian. Sehingga titik pijak antara ilmu idealisme dan naturalisme ini berbeda. Dan kalau mau berdiskusi keilmuan, maka teman-teman tanya dulu, mau bentuk ilmu yang mana? Sehingga diskusinya jadi nyambung. Kalau enggak, repot. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman mesti pintar-pintar dalam berdiskusi. Jadi, beberapa referensi menyatakan huruf P terbuka di bagian bawah ini ketidakjujuran, sama seperti huruf A di bagian bawah terbuka. Sebenarnya huruf P ini kalau kita mau cermatin, kalau secara cermin dia itu cerminan dari huruf B. Tetapi kalau dirotasi dia itu seperti huruf D. Nah, saya pribadi cenderung membiasakan diri menulis huruf P yang tertutup. Tapi ada beberapa referensi juga, selain menyatakan itu bohong, ada juga yang mengatakan justru itu well balanced atau educated person. Nah, sehingga tanda yang tidak ataupun minor ini bisa kita kombinasikan dulu dengan tanda lain, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dengan tanda lain. Seperti itu. Untuk poin nomor 8 ada beberapa referensi ya. Jadi nanti teman-teman perlu banyak baca juga. Saya sendiri juga perlu belajar lagi. Tetapi karena fokus di terapi, biasanya huruf P itu bagi saya yang penting di bagian lowernya, dan bagian uppernya nggak boleh ada rambut. Itu yang paling penting, itu yang utamanya. Nah, huruf nomor 9 itu mirip nomor 23 tapi sedikit beda. Nomor 9 itu dia membentuk sudut, sehingga sesuatu yang sudut itu adalah kaku, agresif, tetapi juga berpikir analitik. Nah, kalau nomor 23 nanti ini berhubungan dengan, kalau dalam beberapa referensi ini juga berhubungan dengan, kalau dicermati, seksual abnormal. Seperti itu. Nah, untuk poin nomor 10, disconnected, lepas, ini ada beberapa arti. Satu, dia bentuk kriminal. Dua, dia itu sama seperti huruf O yang terputus, itu berpikir metodis dan memiliki kecenderungan keterampilan jari. Ada juga yang berhubungan dengan penyakit. Seperti itu. Itu untuk huruf P pada angka 10. Nah, huruf P pada angka 11 itu mengindikasikan seseorang yang cenderung materialistis dan berhati-hati serta egois. Untuk P12 itu sama, menyukai materi dan kesuksesan. Nah, 13 itu seperti membentuk huruf V tapi ada P, seperti itu ya. Itu mengindikasikan orang itu kaku,
tidak suka dikritik. Dan beberapa referensi buku grafologi lain justru huruf seperti ini yang mencirikan keras kepala. Nomor 1, beberapa referensi buku grafologi menyebutkan yang huruf P ada loop itu keras kepala. Sehingga ada beberapa referensi di sini yang sedikit berbeda. Tapi balik lagi, ilmu itu kan ada 2. Jadi teman-teman nanti berdasarkan data atau berdasarkan feeling, dua-duanya ini benar bentuk berpikirnya. Tinggal teman-teman cermati lagi, nanti jam terbang yang akan menentukan. Tapi ingat, di video ini bukan untuk membicarakan karakternya, tapi kita lebih ke terapi. Fokusnya adalah di terapi. Seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 14 itu money oriented, yaitu ada hook di sebelah kiri, dan ini juga berhubungan dengan tanda kriminal seperti Fallon Claw pada huruf G, G, dan Y. Nanti teman-teman simak lagi huruf G, Y, J itu ada di sana contohnya ya. Nah, nomor 15 itu kepalanya atau bagian huruf P-nya itu, ini huruf P kapital ya, itu besar sehingga ada unsur egosentris dan imajinasinya besar. Berbeda dengan huruf 16, yaitu dia kecil dibanding 16. Di sini justru ada inhibition dan pemalunya. Nah, nomor 17 terbuka di bagian atas. Ini mencirikan talkative. Tetapi saya cenderung sama huruf P ini tanda minor dari talkative. Jadi saya sudah cenderung tutup bagian atasnya. Beda dengan huruf A. Tapi ini juga bisa direferensikan. Sama seperti gini loh. Huruf G bagian atas itu juga tanda talkative. Ditambah ada lower, maka sebenarnya bentuk energinya, sehingga orang yang talkative dan energinya besar cenderung gampang meledak-meledak, sehingga anger manajemennya bermasalah. Itu pada huruf G. Dan huruf P juga seperti itu berdasarkan pengalaman, data-data yang saya kumpulkan. Nah, saran saya tutup saja, ditambah lagi misalnya huruf G-nya itu terbuka di bagian atas terus runcing lagi, itu sudah talkative, lowernya ada energi, runcing pula, udah paling gampang pemarahnya. Begitu juga dengan huruf P, terbuka bagian atas runcing pula, itu sudah tanda kombinasi. Nah, huruf nomor 18 itu bentuknya itu resentful about the past, gampang tersinggung jika membahas tentang masa lalu. Itu untuk nomor 18. Seperti huruf P, seperti huruf R, tapi ada loop, ada simpul, not, seperti itu. Nah, nomor 19 huruf P-nya itu seperti angka 9. Jadi P yang terbalik. Ini orang-orang yang seneng dengan angka dan uang. Nah, nomor 20 itu ciri-ciri argumentatif juga, tetapi dia lebih simpel dan cenderung tidak realistis. Semakin panjang, semakin tidak realistis. Seperti itu. Nah, untuk nomor 21, huruf P-nya itu terjadi lengkungan dan separate atau disconnected. Tipikal seperti ini memiliki arti kreatif dan bisa juga ada unsur problemnya, yaitu kriminal. Jadi kita lebih nyaman digabung aja, kemudian tiangnya dibuat lurus aja.
Nah, nomor 22 dengan 28 itu mirip, yaitu yang kita fokuskan di tarikan ujung awal dan ujung akhir. Yang membedakan adalah nomor 22 itu bentuk kepalanya bulat, kalau 28 itu runcing. Nomor 2 yang difokuskan itu adalah tarikan ujung awal dan ujung akhirnya, yaitu mencirikan keras. Seperti itu. Nah, nomor 23 itu mencirikan seksual abnormal. Itu untuk nomor 23. Nah, nomor 28 orang-orang yang beda dengan nomor 11 dan 12 ini selain tanda note juga ada tanda imajinatifnya, sehingga orang-orang seperti ini cenderung vulgar, apalagi dengan hal-hal yang berbau seksual. Nah, nomor 25 dan 26 itu kita istilahkan ada namanya koil. Nah, orang-orang yang memiliki koil ini itu juga ciri-ciri kurang jujur dan tamak. Semakin banyak koil ini bisa terjadi di huruf B, D, H, K juga bisa. Dan sebenarnya kalau tanda ini sedikit, ini tanda ingin memiliki. Seraka itu kan ingin memiliki. Kalau dia sedikit, fine-fine aja. Tetapi kalau hampir di semua bentuk huruf, maka ini menjadi tidak bagus. Karena cenderung jadi nanti bohongnya ada, tamaknya ada. Tetapi kalau tidak terlalu banyak, ini jadi satu tanda positif. Ingat, sesuatu yang berlebihan nggak bagus, tetapi tanda negatif itu kadang-kadang bisa jadi positif. Dan tanda negatif itu kan sebenarnya karena kita yang melabel atau lingkungan yang melabel. Sehingga saya kalau melihat tulisan teman-teman cenderung tidak menjustifikasi, tapi itulah Anda. Saya akan lihat latar belakangnya seperti apa. Seandainya bentuknya ada yang unik, saya tanya dulu pekerjaannya apa. Setelah itu baru saya kasih solusi, karena kita perlu fokus pada solusi. Nah, nomor 27 yaitu terjadi penebalan. Sebenarnya penebalan ini bisa di huruf mana saja. Huruf P bisa, huruf M bisa, huruf apa saja. Atau coretan yang tidak perlu. Itu mengindikasikan adanya rasa cemas, bohong yang tidak diperlukan. Sehingga begitu ada coretan dalam tulisan, saya selalu minta nggak boleh ada coretan. Karena apa? Belajar ngomong apa adanya, belajar menjadi diri apa adanya. Ini penting sekali. Nah, nomor 28 itu sama seperti nomor 22 yang mirip-mirip. Yang membedakan itu adalah bentuknya itu runcing semua. Nomor 28, nomor 22 selain runcing dia juga ada unsur bundarnya. Sehingga kalau dia runcing itu bentuknya berambisi, sedikit materialistis, dan agak sulit untuk percaya dengan orang lain. Seperti itu. Nah, mana yang bagus? Kalau untuk huruf P, 1 itu masih oke, asal jangan terlalu lebar. Huruf 4 juga oke. Terkadang argumentatif ini juga dibutuhkan walaupun sedikit. Jadi kombinasilah untuk huruf P ini. Sehingga nanti mana yang teman-teman nyaman. Karena apa? Untuk huruf P ini biasanya nanti saya akan tanya lagi dulu. Kerjanya apa, latar belakangnya apa, baru nanti saya kombinasikan. Nah, itu huruf P. Tetapi kalau mau yang normal-normal atau kita enggak sebut normal, yang lumrah pada umumnya itu seperti nomor 4, 1, 16, tetapi 16 itu dilebarin dikit ya, dibesarin dikit. Nah, kalau selain dari itu ya, itu ada tanda minusnya.
Sehingga nanti teman-teman bandingkan saja data-data teman-teman dengan realistis yang ada ya. Oke, kita mulai lanjut lagi nanti ke tanda berikutnya.